Lebih berbahaya orang bodoh dibandingkan orang jahat. Orang jahat yang tidak bodoh itu bisa diprediksi langkahnya. Orang jahat itu selalu akan mencari sesuatu atau melakukan langkah-langkah yang akan menguntungkan dirinya. Sementara orang bodoh tidak bisa diprediksi dan kerap kali mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi saya mau cerita tentang waktu dulu saya 2010 baru jadi agen asuransi. Jadi saya menceritakan ini supaya Anda membedakan antara agen asuransi yang jahat dengan agen asuransi yang bodoh. Jadi aku dulu kan namanya kan kita baru jadi agen asuransi, biasa gak ngerti apa-apa. Ya umumnya apa? Kita mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh si manajernya kita, ya. Jadi aku cerita dulu tentang karakter dari manajer aku yang dulu. Jadi beda ya orang ya. Sekarang manajer aku yang sekarang dengan dulu berbeda. Oke, jadi supaya gak salah paham ya. Jadi yang dulu dia itu tipe orangnya, aku akui dia tipe orang yang pandai bersilat lidah. Entah Anda mengerti maksudnya enggak ya? Dia bisa memanipulasi atau ibarat menghipnotis, membuat seseorang itu jadi yang nggak mau jadi tertarik dia. Membohongi orang, mengiming-imingi orang, ya cara-cara seperti itu. Jadi yang membuat saya benar-benar tersadar bahwasanya cara dia itu salah, cara dia itu jahat adalah ada dua kasus. Saya cerita kasus yang pertama dulu. Jadi kasus yang pertama gini, ini yang membuat saya sadar ya. Saat dia ada salah satu nasabah yang dia tawarin ya, ceritanya gitu. Jadi namanya agen asuransi yang jahat itu dia selalu memberi iming-iming supaya orang membeli asuransi yang nominal besar, ya ceritanya gitu. Sedangkan si nasabah ini mungkin gampang dipengaruhi, ya si suaminya gampang dipengaruhi. Lalu cerita akhirnya si nasabah ini membeli asuransi dengan nominal yang besar, ya. Lalu selang beberapa hari si istri dari nasabah ini datang mencari, dia memohon untuk mengembalikan dana asuransinya karena sebenarnya uang tersebut bukan uang yang bisa, ya pokoknya bukan uang dingin lah ya, uang yang nggak bisa dipakai untuk membeli asuransi, ya. Nah aku nggak tahu sebabnya, mungkin untuk pengobatan atau gimana, pokoknya sampai istrinya agak sedikit emosional, menangis, meminta mohon. Tapi si manajer aku yang dulu itu, dia karena mungkin karakternya jahat ya, dia sampai gak ada rasa simpati atau empatinya, gak ada. Dia malahan ibarat lepas tangan, oh tuh gak urusan sama aku, dia kira-kira gitu ya. Ya dia membiarkan pokoknya polisnya lewat gitu loh. Padahal kalau waktu itu kan hanya beberapa hari, polisnya belum, waktu dulu kan polis juga gitu cepat untuk diterima kan. Kalau dia sempat mengajui pembatalan itu masih bisa loh dikembaliin sebenarnya ya. Tapi karena mungkin karakternya kayak gitu, akhirnya nasabah itu jadi korban, ya. Itu saat itu aku baru mengerti, oh seperti itu ya, sampai orang sudah datang memohon, menangis, dia sampai segitu teganya demi dapat uang dari asuransi itu. Oke, kasus pertama yang membuat aku mulai tersadar. Kedua, si manajernya aku itu dulu dia sampai kan dulu kan aku sebagai bawahannya lah ceritanya kan. Namanya kita mau menawarin asuransi atau apa, kadang kalau nggak ngerti kita bertanya kepada manajer, itu wajar ya. Nah yang membuat aku terkejutnya saat aku bertanya ke dia kan tanya balik, kamu tawarin ke siapa? Ya, saya secara spontan pun kasih tahu aja, oh aku tawarin ke si siapa ini gitu ya. Ternyata si orang yang aku tawarin itu dia kenal si manajernya. Ya 2 hari lagi kan biasanya kan kita menanya balik, gimana, mau beli nggak, jadi beli nggak asuransinya.
si nasabahnya itu, aku udah beli. Nah, aku udah beli sama si itulah manajer kamu itu. Aku terkejut. Aku bilang, ya, itu proposal kan kemarin yang aku tawarin. Iya, katanya kan beli sama dia sama beli sama kamu itu sama. Ah, itulah saat itulah aku baru terkejut. Loh, ini ibarat si manajer merebut merebut nasabahnya agen sendiri. Ah, ceritanya gitu ya. Nah, dari sanalah aku baru mulai tersadar ini karakter ini adalah agen asuransi yang jahat, ya. Sedangkan aku dulu itu termasuk agen asuransi yang bodoh lah ya ceritanya ya. Karena begitu mentah aku mengikuti cara kerjanya dia. Baru saat itu aku mulai berjanji atau bertekad lah ya. Aku tidak mau menjual asuransi dengan cara seperti itu lagi. Ya, jadi banyak agen nasabah-nasabah aku dulu karena sempat aku mulai tersadar, aku juga ada menjelasin ke mereka bahwasanya itu polis yang mereka beli itu kebanyakan ada kekurangannya dan aku menceritakan kekurangan semuanya. Nah, ya syukur sampai hari ini nasabah-nasabah itu gak begitu menyalahkan aku. Mereka bisa menerima kekurangan dari produk yang aku jual ke mereka dulu. Sebenarnya kalau kalian mau membeli asuransi, kalian lebih suka karakter agennya seperti apa? Ya, lebih suka agen yang karakternya bermulut manis atau yang langsung ceplos-ceplos saja gitu, menceritakan keadaan apa adanya. Kini lebih lebih enak mana? Agent yang ada sedikit ini ya, menggoda, datang bawa sesuatu gitu kan, baru kalian beli, atau agent yang memang datang menceritakan kondisi apa adanya, ya memang nggak gitu pandai lah. Kalau saya kan memang nggak gitu pandai untuk bersandiwara di depan orang, aku nggak pandai. Jadi makanya kalau aku jualan asuransi, kebanyakan orang bilang, kok kamu jelasinnya nggak tertarik sih, ya banyak kali kekurangan asuransinya. Saya bilang memang kayak gitu asuransi sebenarnya, keadaan sebenarnya kayak gitu. Tapi banyak orang salah paham, dipikir, oh kenapa si perusahaan lain kok nggak seperti yang kamu ngomong. Mereka bilang mereka punya asuransi bagus gitu, cantik gini-gini. Nah itulah, tergantung Anda sendiri yang menilai. Oke, kalau memang Anda mau suka membeli asuransi yang penjelasan apa adanya, saya siap menjelaskan kepada Anda. Oke, boleh hubungi ke nomor WA di bawah sini. Oke, terima kasih.